Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota kelompok 2 ingin melengkapi tugas dari Pak Warsidi tentang SIM. Yang pertama ada Doni Sanggeni dengan NIM channel 17020, lalu ada Agustin Wulandari dengan NIM channel 17035, lalu ada Layinatus Shiva dengan NIM channel 17037, lalu ada saya sendiri Kisah Bintang dengan NIM channel 17060. Next Don. Di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen dan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen merupakan sistem yang menghasilkan informasi bagi proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan ada 4 dari pengambilan keputusan, yaitu pemikiran, perancangan, pemilihan, lalu yang terakhir penerapan. Yang pertama, tahap pemikiran. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap lingkungan, baik secara berkesinambungan atau sesekali. Hal ini meliputi beberapa aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya permasalahan-permasalahan atau kesempatan-kesempatan. Aktivitas-aktivitas tersebut adalah menemukan permasalahan yang pertama, lalu mengklasifikasi permasalahan, dan yang terakhir yaitu diakhiri dengan suatu pernyataan permasalahan. Pada waktu itu tahap perancangan dimulai. Yang kedua yaitu tahap perancangan. Tahap perancangan meliputi kegiatan menciptakan, mengembangkan, dan menganalisa tindakan-tindakan yang mungkin pada tahap ini juga dilakukan pembuatan, pengujian, dan validasi model dari situasi permasalahan tersebut. Permodelan adalah kombinasi dari seni dan sains. Beberapa topik dari permodelan yang berhubungan dengan model kuantitatif adalah komponen model, lalu struktur model kuantitatif, lalu prinsip-prinsip pemilihan, lalu modelnya deskriptif, terus lanjut ya ke tahap pemilihan. Tahap pemilihan meliputi penarian tindakan-tindakan yang tepat di antara tindakan-tindakan yang telah diidentifikasi pada tahap perancangan yang akan dapat memecahkan masalah yang sesungguhnya. Dan yang terakhir yaitu tahap penerapan, implementasi, yaitu tahap di mana kita menerapkan rancangan-rancangan yang telah didesain dengan sedemikian rupa dan telah dipilih sesuai dengan proses pengambilan keputusan tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada B-nya manajemen dan pengambilan keputusan, yaitu manajemen di dalam suatu organisasi yang berpengaruh terhadap layarnya Don. Apa? Layarnya belum di next tuh. Yang pertama, tingkat manajemen. Menurut tingkatannya, manajemen dibedakan menjadi 3, yaitu 1 manajemen puncak, 2 manajemen madya, 3 manajemen bawah. 2 pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi ialah bahwa tidak ada suatu cara yang standar dan terbaik yang dapat diterapkan untuk setiap manajer dari setiap organisasi dalam setiap kondisi dan setiap waktu. Faktor-faktor dan kendala-kendala situasional, atau dengan kata lain, manajer harus mempunyai A. Pengetahuan yang baik mengenai teori manajemen, B. Sikap yang merefleksikan hal tersebut baik secara teori ataupun tergantung faktor-faktor situasional yang sangat berguna untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang C. Keterampilan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengoreksi
situasi yang kompleks. Selanjutnya, lingkungan eksternal dari organisasi terdiri dari A. Lingkungan umum, yaitu teknologi, sosiologi, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Yang B. Kelompok khusus yang berinteraksi dengan organisasi, yaitu pelanggan, pemasok, saing, sumber tenaga kerja, serikat buruh, pemerintah. Faktor-faktor internal organisasi terdiri dari pemilik, pekerja, budaya perusahaan, harta terukur, struktur organisasi, tugas-tugas atau pekerjaan, sejarah perusahaan, kebijaksanaan perusahaan, rencana perusahaan, prosedur, dan sebagainya yang diidentifikasikan sebagai milim atau bagian dari organisasi. Selanjutnya, mic-nya sih. Selanjutnya, halo. Oh iya. Yang ketiga, ada peran manajemen, yaitu ada banyak teori mengenai peran manajemen dalam organisasi. Teori Fayol menyatakan bahwa manajemen terdiri dari 5 tindakan, yaitu yang pertama ada perencanaan, yang kedua pengawasan, yang ketiga pengorganisasian, yang keempat ada pelaksanaan, dan yang kelima ada pengkoordinasian. 4. Perancangan dan pengawasan. Aktivitas perancangan dinyatakan oleh Anthony 1965 sebagai tipe-tipe yang berbeda, yaitu perencanaan strategis, perencanaan taktis, dan perencanaan operasional. Yang A, perencanaan strategis umumnya meliputi perencanaan jangka panjang dan berada pada tingkatan yang paling tinggi pada sistem perusahaan organisasi. Yang kedua, ada perencanaan praktis, merupakan perencanaan untuk menentukan bagaimana sasaran-sasaran strategis dapat dicapai. Yang ketiga, ada perencanaan operasional, meliputi perencanaan pada tingkat yang paling rinci. Sudah. Yang kelima, gaya manajemen. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y merupakan teori yang dikemukakan oleh Douglas McGregor pada tahun 1936. Yang pertama, teori X atau autokratik adalah teori yang menyatakan bahwa manajer cenderung untuk percaya bahwa manusia pada dasarnya mempunyai sifat tidak menyukai bekerja dan akan mengelaknya. Oleh karena itu, kita harus diarahkan, dimotivasi, dan diawasi dengan keras. Teori yang kedua, teori Y, merupakan kebalikan dari teori X, yaitu bahwa manajer cenderung untuk percaya bahwa manusia menyukai pekerjaan mereka dan mendapatkan kepuasan dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, delegasi kewenangan. Manajer harus tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang dapat didelegasikan ke bawahan. Untuk menentukan hal tersebut tergantung dari beberapa faktor yang berhubungan, yaitu antara lain kekuatan dan kelemahan manajer itu sendiri. Kekuatan dan kelemahan bawahan, waktu yang tersedia untuk menyelesaikan masalah, pentingnya pekerjaan tersebut, dan tingkat risiko yang berhubungan dengan keberhasilan pekerjaan tersebut. Lanjut. Lanjut. B. Manajemen dengan penyimpangan atau manajemen by expression. Manajemen dengan penyimpangan merupakan bentuk pengawasan manajemen di mana perhatian manajerial difokuskan pada besarnya penyimpangan dari standar. Yang E, yang terakhir, manajemen dengan tujuan atau manajemen by objectives. Manajemen dengan tujuan seringkali digunakan untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja pekerja yang mempunyai kemampuan untuk mengawasi dirinya sendiri atau pekerja teori. Sekian dan terima kasih dari presentasi. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, yaitu bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan. Mungkin ada yang bisa menjelaskan?
Halo teman-teman. Jelasin sih. Teman-teman ada yang bisa menjelaskan? Halo teman-teman. Silakan yang mau menjelaskan siapa ya? Halo teman-temanku. Kenapa nih? Ini kalau nggak ada. Siva. Doni. Lah, Ayo Don, jawab Don. saya akan menjawab pertanyaan Bintang. Bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Jawabannya adalah informasi mengandung suatu arti, yaitu data yang sudah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik organisasi. Data tidak dapat langsung digunakan untuk pengambilan keputusan, melainkan harus diolah lebih dahulu agar dapat dipahami, lalu dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan. Nah, ya, terima kasih Saudara Doni telah menjelaskan. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Ya. Nggak ada. Mungkin sekian presentasi dari kami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.